Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai riset kata kunci atau keyword sebelum kita membuat artikel yang akan kita gunakan, misalkan untuk berjualan. Materi ini adalah bagian dari pelajaran bisnis online kelas 11 jurusan bisnis daring dan pemasaran, yaitu menerapkan SEO on page. Jadi SEO on page ini materinya yaitu riset kata kunci, membuat artikel, kemudian setting di dashboard, blogger, dan WordPress. Lalu mendaftarkannya di Google Search Console, Webmaster Tool. Terus untuk yang pertama yaitu kita riset kata kunci sebelum membuat artikel. Misalkan kata kunci yang kita riset, kalau kita misalkan jualan pisang ya, jualan keripik pisang. Ini produknya UMKM. Contohnya seperti ini. Kita buka Google. Lalu kita klik, kita pakai tool gratisan Keyword.io. Jadi kita pakai Keyword.io. Alasan saya pakai Keyword.io yaitu karena satu, yang pertama adalah gratis. Ya, kemudian mudah memahaminya ya, kita mudah sekali mengoperasionalkannya. Ya, terusnya untuk pemula. Ya, sebenarnya ada banyak sekali tool-tool yang lain yang premium ya. Tool itu juga ada dua, yaitu yang gratis juga sama berbayar. Tapi yang saya ajarkan terutama untuk pemula yaitu yang gratisan. Kemudian kita klik ini keyword.io. Nah, jadi ini tinggal kita klik aja. Misalkan ini kita cari Indonesia. Lalu kita ketikkan keripik pisang. Lalu kita search. Nah, ini keyword tentang keripik pisang. Nanti diharapkan ketika kita membuat artikel, nah, entah itu artikel untuk berjualan atau kita artikel untuk informasi, yaitu keywordnya adalah seperti ini. Yang pertama, agar keripik pisang renyah, alat dan bahan membuat keripik pisang, alat keripik pisang, alat membuat keripik pisang, yang berhubungan dengan ini. Ya, jadi yang berhubungan dengan ini kita buat artikel dengan kata-kata keyword, kata kunci ya, dengan kata kunci yang berhubungan dengan ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk optimasi ya, optimasi on page supaya lebih mudah keluar di mesin telusur atau search engine, terutama di Google. Jadi kita bisa membuat ini adalah referensi untuk apa? Untuk keripik pisang. Ya, biasanya kalau kita membuat website ya, kita membuat website misalkan jual keripik pisang, nanti kita juga di bagian artikel kita bisa membuat beberapa artikel seperti ini. Ini tinggal kita kita add saja. Kita add all ya di sini. Nah, kemudian kita ekspor. Jadi di sini bisa ya. Tinggal upload, kemudian kita ekspor misalkan ke kita download ya. Atau kita bisa lihat satu persatu di sini, ini keyword kata kunci yang ingin kita buat. Atau bisa ini diubah misalkan menjadi jual keripik pisang yang berhubungan dengan ini.
Ini ya, ini buying keyword namanya. Buying keyword itu adalah kata kunci yang biasa digunakan untuk media pemasaran ya, di mana dapat menarik minat pembelian lebih banyak. Misalkan seperti ini, kita membuat artikel tentang agen jual keripik pisang, cara jual keripik pisang, cara membuat keripik pisang untuk dijual, contoh jual keripik pisang lah seperti ini ya, harga keripik pisang 500 gram, harga keripik lah ini ya. Jadi ini buying keyword. Jadi di mesin telusur kebanyakan orang yang menelusuri dari keyword atau kata kunci ini, dia itu memang ada minat untuk melihat kemudian beli produknya, namanya buying keyword. Kemudian ini juga bisa diubah menjadi misalkan produsen keripik pisang. Jadi ini untuk keyword produsen keripik pisang ya, kita bisa membuat artikel mengenai seperti ini. Distributor keripik pisang ini di Bandung, distributor keripik pisang Lampung, distributor keripik pisang Sale, keripik pisang Bandung, keripik pisang Jakarta. Nah ini search di volume pencarian telusur lebih banyak ya. Jadi di search volume ketika orang menelusuri di Google ini paling banyak mencari dengan keyword-keyword atau kata kunci seperti ini. Jadi kita bisa membuat artikel, kemudian kita optimasi supaya muncul di top search Google ya, dengan membuat artikel seperti ini. Jadi ini ya penjelasan singkat saya mengenai menerapkan kata kunci SEO on page pada artikel, sehingga kita sebelum membuat artikel kita mencoba untuk riset kata kunci. Ya gunanya apa? Gunanya supaya nanti mudah ditemukan di mesin telusur Google Search Engine. Semoga penjelasan singkat saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.